sekarang kita lagi di Nasi Jalang. Ya salah satunya ada kita lagi ngobrol sama Bang Bayu, salah satu owner Nasi Jalang di sini. Dan dia bakal jelasin kenapa sih Nasi Jalang ini bisa terbentuk gitu kan. Yang kita tahu juga Bang Bayu ini dulu pernah latar belakangnya seorang ya inilah Bang ya, bukan bergelut ya, lebih kayak terjun di perbenan duniawi gitu. Terus sekarang ke kuliner. Nah, itu seperti apa tuh, Bang? Bisa dijelasin, Bang, mungkin, Bang? Kita coba gali-gali dikit ya. Oh, itu. Apa nih sejarah ya, latar belakang Abang mungkin apa yang baik-baik ya sih, Bang, tapi latar belakangnya. Latar belakang anak pertama. Dari keluarga baik-baik. Dari dua bersaudara. Oh, ya gitu. Terus ya kalau ngeband tuh ya karena hobi. Awalnya sih nggak hobi sih, cuman karena lingkungan ya, ya sih, lingkungan kawan-kawan dekat tuh waktu itu pada ngejen. Ya. Akhirnya berarti tadi Abang ada bilang kan bahwa Nasi Jalang sendiri ada beberapa owner. Nah, itu memang berapa orang, Bang? Kalau buat ownernya gitu. Kalau sekarang 4. Itu ada saya, Bayu, ya. Terus Ewil, terus Resdi sama Fitro. Kenapa bisa berkumpul dari ya mungkin dari lingkup pertemanan tadi nih, Bang ya, atau mungkin suka kuliner gitu kan. Terus sekarang join terbentuklah Nasi Jalang. Itu kayak agak gimana tuh? Sejarah ya, sejarah awal ya. Kalau dari awal sih sebenarnya itu berdua sama Ewil. Waktu itu ketemu. Jadi kan waktu itu saya baru pulang dari Tangerang kan. Ya. Apa ya nak dibuat dia gitu kan, mikir-mikir lah kan. Habis itu ketemulah sama si Ewil nih. Ketemu sama Ewil, ngobrol-ngobrol. Dan ternyata dia pun mau buka usaha juga. Nah, karena sebelumnya saya pernah berapa kali buka kuliner, tapi gagal. Dari gagal tapi sampai sekarang berarti memang harus gagal dulu, Bang ya. Bagusnya sih kalau bisa langsung sukses itu bagus ya. Itu. Tapi ya rata-rata emang patternnya kayak gitu ya. Iya, polanya jadi pola sih ya. Dinikmati ya karena sambil kegagalan itu kan kalau misalnya kita bisa nikmatin terus ambil pelajarannya ya, jadi karena, bahan evaluasi ya, Bang ya. Karena kalau menurut saya sih kalau misalnya yang namanya kita berusaha tuh nggak ada yang namanya langsung sukses, langsung melejit lah ya ibaratnya. Ya, pertama itu, kedua nggak ada yang namanya gagal juga sih sebenarnya. Yang ada tuh pembelajaran. Yang disebut gagal tuh kalau kita berhenti. Berhenti di tengah jalan. Gitu ya. Dah, berarti itu gagal tuh. Kalau misalnya nih, saya buka misalnya roti bakar gitu misalnya ya. Awal-awalnya mungkin jelek nih penjualannya. Nah, kan dipelajari kenapa penjualannya kurang segala macam. Kalau misalnya waktu itu saya berhenti berarti saya gagal. Tapi kalau misalnya saya teruskan ada kemungkinan kan ya ada potensi masih. Gitu ya. Tinggal dipelajari ya sih. Sambil makin dalam kita bahas, kita mau jelaskan bahwa di sini kita udah patuhin protokol kesehatan, yaitu kita udah siapkan masker. Terus kita juga udah cuci tangan, tadi di depan ada cuci tangannya, Bang ya, di depan ya. 3M. Ya, 3M. 1 menabung, bukan. Mencuci muka, mencuci baju dan piring. Pokok protokolnya itu udah patuhin, jadi ini lebih ke konten dan supaya ngobrol enak emang ya. Nah, kalau sama Ewil memang udah kenal lama kan sebelumnya kan dari itu lingkungan gigs ya. Cuman Ewil enggak pernah ngeband. Cuman dia sempat jadi manajer kalau salah ya gitulah kenal kan. Nah, waktu pas saya baru pulang dari Tangerang itu ngobrol lah. Nah, akhirnya kita bikin lah Nasi Jalang. Kalau Nasi Jalang sendiri Bang, kenapa nih Bang namanya Nasi Jalang? Berarti kalau di Inggrisan jadinya nasi apa nih Bang? Rice Beats berarti ya. Berarti itu lebih ke branding yang supaya orang tuh tertarik sih Bang ya. Memang pasarnya anak muda atau gimana nih? Iya. Pasarnya anak muda.
Kalau dari namanya sendiri sih, pertama karena saya sama si Ewil tuh suka sama Efek Rumah Kaca kan, salah satu band di Indonesia yang punya dampak kuat lah. Dan menurut kita berdua tuh lirik-lirik ataupun kena lah ya. Message yang disampaikannya tuh nggak cuma sekedar ya basa-basi lah gitu, tapi ada message yang kuat gitu yang mau disampaikan. Jadi waktu pas kita mau pengambilan nama lah ini ya, kita lihat lah tuh dari beberapa lagu si Efek Rumah Kaca, salah satunya ada judulnya Jalan. Berarti lebih ke situ. Itu mungkin selama ini belum tahu. Sederhananya sih gitu. Jadi memang kalau dari sebuah karya tuh memang kayak bisa memotivasi Bang ya sebenarnya ya, buat teman-teman lah, khususnya anak muda kan. Dan seiring perjalanan waktu juga tuh Jalang tuh akhirnya Jalang dan saya sama Ewil tuh saling melengkapi lah. Jadi dari arti kata Jalang itu sendiri sama saya pribadi, karena waktu itu kita benar-benar keterbatasan lah. Kan awal-awalnya kan saya berdua sama Ewil kan di rumah, gitu kan, pesan antar, jadi online itulah, WhatsApp, Instagram. Sepotong sedikit Bang, berarti dulu nih Bang Bayu pernah ketemu nih sama kita nih. Bukan jalan. Kita sih, lebih sama saya pribadi. Dari memang kita buat dulu usaha, ya memang kita mulainya dari kecil lah Bang ya. Kalau saya jujur di Bru ini juga yang keliling-keliling gitu kan, keliling buat cari pelanggan gitu-gitu ya, antar delivery order yang gitu ya Bang ya dulu ya. Sempat ketemu di jalan dan sampai lah akhirnya sekarang bisa terbentuk nih kan dengan tempat yang udah pasti. Karena kemarin sempat ini Bang ya, sempat di tempat yang lain kan di Park Life itu. Nah, itu gimana tuh? Ada apa gitu pindah, apakah memang di sana memang masih jalan atau gimana tuh? Oh enggak, kalau yang di Park Life tuh kita memang pindah aja. Pindah karena pengen, kalau di Park Life kan sistemnya kayak food court gitu. Tapi ya awal-awal masuk situ ya banyak dibantu sama Bang Bian sih. Bang Bian juga. Termasuk dedengkot pergigskan. Sesepuh. Ya intinya dari awal Nasi Jalang sampai sekarang tuh, bahkan sampai sekarang ya masih banyak dibantu sama teman-teman. Dan dari situ juga lah akhirnya banyak visi-visi dari Nasi Jalang sendiri tuh pengen saling dukung lah, saling support. Apa yang diperlukan, apa segala macam ya. Sebenarnya sih kalau dari awalnya sih waktu itu sempat saya ngobrol gitu kan sama Ewil, nanti kalau misalnya kita udah mulai jalan yang agak bagus gitu kan, nanti kalau ada gigs atau apa gitu kita mau support gitu. Cuman kan pandemi, support buat Kampung Tengah nih. Kampung Tengah nih perlu Bang ya. Kalau nggak ada pondasi itu bakalan susah nih. Linglung gitu. Lupa sama nama sendiri, lupa. Dan di sini ya alhamdulillah tempat yang benar-benar di tengah, terus pasarnya jadi Bang ya. Buat delivery order, buat dine in juga di sini oke Bang ya? Iya. Kalau dulu kan sampai di Park Life tuh waktu itu kita masih pesan antar. Kita sendiri yang antar gitu. Karena apa? Karena waktu itu pertama sih yang beli tuh ya karena kawan-kawan juga sih. Kawan-kawan terdekat pasti ya. Kawan terdekat. Nah, waktu pas di Park Life kita udah makin serius dan orderan itu makin banyak. Jadi kadang susah juga kalau misalnya kita yang ngantar juga tuh lama segala macam, akhirnya kita pakai ojol. Berarti kalau misalnya mau pesan nasi Jalang juga bisa diojol. Nah, pas udah pindah ke sini karena tempatnya lebih besar, jadi orang makan di sini bisa lebih banyak. Jadi nggak sempat lagi kita mau antar sendiri gitu. Jadi nggak kekejar Bang ya? Nggak terkejar, nggak, takutnya malah yang beli kecewa kan karena kelamaan gitu. Gitu lah ya. Kalau dari kita sih paling bertanya buat operasional ya, mungkin teman-teman belum tahu operasional dan lokasi tempat ini sendiri. Mungkin bagi teman-teman yang baru datang ke Pontianak gitu kan, bisa dijelasin lah Bang, ini lokasinya di jalan apa, terus operasionalnya dari jam berapa? Itu kalau jam
kita buka dari jam 10. Jam 10 pagi. Pengennya jam 10 ya. Tapi ya jam 10 udah bisa sih datang Udah sini. bisa. Sampai jam 10 enggak? Sampai jam 10 malam. Cuman kalau misalnya pas lagi pandemi gini ya biasanya sih kita agak lebih awal tutupnya. Kalau dari lokasi sendiri Bang, ini terletak di jalan apa Bang? Kalau lokasi jalan ini jalan Irian. nomor 2B. Nomor 2B. Pokoknya di depan ada coffee shop, tapi itu kasih tau lah orang-orang di sini kan jalan Irian kan. Nah, terus kalau misalnya dari ini Bang, dari segi apa ya? Dari segi operasional udah, dari menu nih. Kalau yang saya lihat kan di sini ada beberapa menu. Dari awal kayaknya variannya belum terlalu banyak ini Bang ya. Iya. Dulu ya pas masih awal-awal ya. Iya. Sekarang mungkin udah diinovasi buat nasi jalang sendiri. Kalau yang dari atas sih Bang, dari nasi ayam. Nah, itu ada bedanya nggak nih Bang, nasi ayam nasi jalang sama nasi ayam di tempat lain nih? Oh, Ciri khasnya apa nih? ada. Kalau misalnya nasi jalang tuh kan ciri khas yang paling utama kan kita kan bumbu hitam kan. Nah, bumbu hitam ya. Ada sih beberapa tempat yang lain juga ada bumbu hitam dan enak juga bisa ke sana. Cuman bumbu hitam kita berbeda sih. Berbeda. Tuh. Pakai hati nih pasti bikin ini. Pakai cinta. Pakai love. Berarti nasi ayam itu kalau di nasi jalang sendiri yang memang udah terkenal itu lebih ke bumbu hitam rahasia yang memang ya. Jadi apapun lauknya, nasinya tetap bumbu hitam. Tetap bumbu hitam. Jadi kalau nasi ayam sih sebenarnya dari awal tuh kita cuma dua menu aja. Dua menu. Nasi Karena ayam dan nasi ayam dan abon tongkol. Tongkol. Yang suka ikan berarti juga bisa dialihkan ke situ Bang ya. Yang suka ayam ya. Walaupun kita udah bikin nih, ternyata gagal lagi, salah misalnya. Gak apa, bikin lagi. Intinya makan dulu. Jangan banyak makan. Kalau banyak makan nanti linglung ya. Gak bisa mikir.